barang bisa meminta secara original BL-nya. Artinya BL yang sudah diterbitkan sama pelayaran, itu bisa diberikan kepada pemilik barang dalam bentuk asli. Kalau misalnya pemilik barang nggak yakin sama pengangkutnya nih misalnya nih, atau misalnya saya butuh dokumen ini buat, eee, LC sebagai bukti kalau emang itu barang sudah dikirim gitu loh. Nah kalau si waybill itu dia bentuknya formatnya sama, formatnya sama, tapi dia bisa dalam bentuk soft copy, Mbak. Artinya begini, si waybill itu dia sebagai dokumen pengganti BL pengganti ketika, eee, dasar misalnya gini ya, sorry saya sebentar, susah ngomong ini kalau misalnya gini, saya booking ke pelayaran, saya butuh dong untuk BL dulu sebagai syarat, misalnya saya, menjual barang kepada pembeli di Indonesia, saya butuh bukti BL-nya kalau emang ini saya udah booking nih ke pelayaran, saya mau siap barang ini siap saya kirim. Nah itu saya kasih si waybill. Biasanya pelayaran akan memberikan, "Oke nih saya kasih si waybill." Nah, si waybill-nya ketika ketika bisa digunakan ketika pelayaran mengizinkan untuk dirilis. Tapi kalau pelayaran misalnya belum ngasih izin, mereka nggak akan rilis. Jadi si itu bisa digunakan sama si pemilik barang atau penjual kepada, pemberitahuan kepada konsinyee. Kan kalau namanya transaksi dagang internasional kan, si pembeli kan butuh bukti ya, "Saya udah beli barang, tapi saya mau bukti mana dokumen kamu memang udah kirim," begitu. Karena schedule kapal kita juga kadang-kadang kan meleset, Mbak. Jadi master bill tuh kalau master bill kita bilang tuh udah final, artinya udah fix, udah pasti berangkat. Kalau si waybill itu membuktikan kalau ini loh sudah di-booking nih sama si pemilik barang nih. Cuma saya mau mau cepet aja biar transaksinya cepet dibayar kan gitu si penjual nih, biar cepet si pemilik barang nih, "Oke, oh ini udah di-booking." Itu secara 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 resmi emang sah dua-duanya, sah secara pengangkutan sah, tidak ada ininya. Cuma bedanya kalau si waybill bisa digunakan dalam bentuk kopi, kalau master itu juga bisa kita bilang ada namanya original atau isu. Nah, hal yang lebih krusial lagi misalnya begini, kadang-kadang pengangkut ini ya penjual ini mereka punya 2 moda transportasi, Mbak. Misalnya dari kan ada tuh di China itu kan banyak ya, dari tempat terpencil menggunakan sungai, dari sungai itu baru ke pelabuhan besar, baru dikirim ke kapal besar. Nah, mereka mengindikasikan angkutan itu kan dari pertama kali barang diambil, itu kan dokumennya biasanya kan nggak ada dokumen ya, karena pelayaran hanya dapetnya dari pelabuhan besar saja gitu loh. Nah, SIM ini bisa digunakan, Mbak. Jadi kalau lebih spesifik seperti itu misalnya, contoh case-nya ya, misalnya saya beli barang dari negara China, daerah terpencil, daerah seperti itu, mereka kirim barang ke pelabuhan besar. Nah itu dari terpencil ke itu harus ada dokumen buat meng-cover dia punya barang, biar tidak terjadi kenapa-napa misalnya. Nah, itu tugasnya si waybill. Jadi menceritakan alur pengiriman dari sini ke sini, nanti baru kalau misalnya si si pembeli barang nih saya mau yakin lagi, saya minta master bill-nya. Nah, itu akan di-switch nanti, dari Swebe bisa di-switch ke master bill dari pihak pelayaran, karena mereka tahu rule-nya, sudah tahu tahu flow-nya gitu loh. Oh, ini barang dari negara dari daerah ini namanya. Nah, itu saya udah tadi kasih share di ini ya, di kolom ini nih contoh BL sama MBL. Mungkin bisa di-share Mbak di sini ya. Di situ ada keterangan contoh BL sama MBL ada di chat ya. Nah ini saya kasih contoh nih namanya host BL nih Mbak, Bill of Lading. Di sini ada keterangan yang tadi saya bilang, place of delivery place of loading sama place of receive. Nah, dokumen pengangkutan dari place of receive ini ketika barang itu diterima, ketika diambil itu yang biasanya kebanyakan pelaku bisnis itu menggunakan si waybill, gitu loh. Artinya dia tahu nih barang itu diambil dari mana sih? Dari sini, oh dari A misalnya, terus di loadingnya di mana? Di pelabuhan Shanghai misalnya. Nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak, kalau di Millennium Waybill dan itu bisa digunakan, dokumen itu bisa digunakan.
Atau yang lebih krusial lagi misalnya, kan kadang transaksi jual beli itu menggunakan LC. Untuk bisa dokumen itu diterima dulu, di bank itu kan harus ada dokumen pengangkutan gitu loh. Dulu saya bukan mengakali sih, maksudnya ya menggunakan Siwebil gitu. Menggunakan Siwebil kenapa? Buat bukti kalau memang ini udah siap diangkut gitu loh. Jadi pihak bank yang terima dokumen, oh benar nih sudah siap dikapalkan, sudah diangkut untuk digunakan gitu. Itu kurang lebih, Mbak, mengenai Siwebil informasinya sesuai dengan pengalaman saya. Berarti Pak, izin Pak, Ya, berarti dari awal uh, boleh menggunakan Siwaybill juga ya Pak berarti? boleh. Ah, lalu ketika bisa switch juga ketika selama ya perjalanan itu. HBL switch ke SWB, SWB switch ke MBL misalnya gitu. Maksudnya gimana nih? Kan yang tadi Bang, Siwebil itu kan yang terbitin pelayaran, bukan Ah, ah. forwarding. Kalau forwarding itu harus dia, nggak boleh dia Siwebil terbitin. Hmm, Ah, baik-baik. Terima jadi kasih jadi Pak. gini, jadi gini, kalaupun si forwarding mau terbitin si webbill, dia biasanya tuh yang long term dan ada kontrak biasanya Mbak. Harus ada deal di awal dulu. Karena kenapa forwarding nggak berani terbitin si webbill? Kalau dia nggak ada deal di awal, dia akan kena apa sih kalau dibilang istilahnya ya? Kalau terjadi sesuatu hal yang entah itu selisih paham, itu akan berat buat forwarding menanggungnya gitu loh. Jadi gitu, ketika ada permintaan dari cost sharing misalnya dari si pelaku bisnis, saya mau si webbill aja. Nah, kita forwarding harus bikin kontrak dengan mereka. Dasarnya apa minta si webbill gitu. Yang tadi saya bilang, penggunaan si webbill itu biasanya digunakan untuk ketika saya mau si penjualnya mau betul buat pembayaran dulu atau buat informasi dulu. Nah, itu harus ada kontrak yang jelas, Mbak. Biar nggak salah gitu loh. Nah, si webbill itu digunakan nama pelayaran kepada kita sebagai forwarding itu karena sudah saya testimoni awal, sudah ada kontrak di awal kan antara forwarding dengan pelayaran, jadinya mereka ya pelayaran bisa ngasih webbill gitu, udah percaya dengan forwarding tersebut, ya udah biasa, udah ada kontrak agreement-nya gitu loh Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Buat yang kan kalau emang itu buat yang kan kalau emang si webbill itu milik si A gitu loh, ini milik si B nih barangnya, udah nggak salah gitu loh. Ya seperti itu ya Mbak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mbak. Oke, kita lanjut lagi Mbak ke Iya, silakan Bapak. sebentar. Ini kok zoom-nya hilang. Oke, kita lanjut ke ini ya, yang pabean tadi, dasar pabean tadi. Jadi dokumen pabean yang tadi disebutkan ada bill of lading, RW bill atau FBL sama hypotheking list, asuransi, COO. Nah itu, ini kita langsung bicara ke ini nih yang saya sebut di sini ada HS code. Kenapa forwarding sebenarnya harus mengetahui jelas banget HS code di awal, karena tadi di proses first mile sudah dibilang ketika mau ngambil barang, si forwarding mengetahui barangnya seperti apa. Nah itulah pelaku forwarding atau forwarding mengindikasikan HS code berapa yang digunakan. Walaupun sebenarnya HS code ini seharusnya ya yang punya barang lebih tahu, tapi kan di zaman sekarang pemilik barang atau klien atau customer mereka lebih senang saya mau terima beres aja gitu kan. Nah, kita sebagai forwarding harus bisa mengetahui, membantu mereka dengan hal itu. Kode HS barang sangat penting digunakan. Dulu HS barang, HS code tidak perlu disebutkan dalam BL. Sekarang harus, karena kenapa? Aturan manifest yang baru juga mewajibkan itu disebutkan dalam BL. Nah, apa kaitannya HS code ini dengan custom clearance, dengan kepabeanan Indonesia? Itu untuk menentukan tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk yang berlaku di Indonesia. Sangat rumit memang untuk belajar HS code, karena kan segitu banyak barang di dunia ini ya, sudah dibagi-bagi per per angka, per numerik gitu ya. Nah itu ya mungkin harus belajar lebih ini lagi soal belajar. Bisa belajar sendiri. Saya akan kasih contohnya gimana cara buka ini, Mbak. Ini saya nggak bisa screen share ya. Ada di NSW, Mbak. Mungkin teman-teman sekalian ini bisa bisa coba nanti di NSW.
Itu untuk cara cepatnya aja, itu kalau bisa di INTR itu mencari HS code. Jadi otomatis ketika ketika diketik di websitenya INSW, INTR itu dengan sebutkan nama barangnya itu akan keluar. Tapi itu bukan 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 mengindikasikan kalau itu hasilnya benar, bukan. Itu hanya buat guidance aja. Nah, untuk lebih spesifiknya mungkin ada nanti pelajaran sendiri namanya ahli pabeanan ya, untuk belajar tentang HS code tersebut gitu loh. Gitu. Jadi di dasar itu yang utama itu HS code karena studi kasus kebanyakan permasalahan itu kesalahan di HS code yang bikin akhirnya pemilik barang atau importer harus bayar 2 kali lipat pajaknya karena salah dalam perhitungan HS code, dalam penentukan HS code. Yang kedua, yang harusnya barang itu tidak perlu pakai izin karena salah memberikan HS code jadi harus kena izin, atau sebaliknya yang tadinya barang itu nggak kena izin, yang barang kena izin cuma HS code-nya salah jadi akhirnya tertahan di bea cukai. Jadi itu dasar yang utama buat pelaku forwarding. Nah, terus ini ada di sini barang ekspor dan latas ya, mungkin barang ekspor udah saya sebutkan. Nah, latasnya tadi saya bilang, apa yang dibilang latas itu larangan pembatasan. Karena masing-masing negara itu mempunyai aturan dalam mengatur kebijakan negaranya untuk membatasi barang yang masuk atau keluar dari negara tersebut. Sama seperti di Indonesia. Nah, itu juga ada informasi di INSW. Jadi kalau adik-adik teman-teman buka di INSW, Inaltred INTR, itu akan terlihat itu barang itu kena latas apa tidak. Itu ada terlihat di INSW tersebut. Mungkin apa ada udah pernah buka INSW, mungkin udah pernah kali ya. Kalau udah pernah sih alhamdulillah jadi bisa tahu. Nah, itu banyak informasi. Dulu kita nggak bisa dapat seperti itu. Dulu kita dapat informasi itu harus dari buku. Dari buku yang tebal banget lah gitu. Nah, itu kita buka satu-satu. Nah, kalau sekarang udah dikasih kemudian dilihat di situ. Jadi dengan gampang kita bisa melihat walaupun itu bukan jadi acuan baku ya, itu hanya buat guidance aja. Nah, nanti tinggal adik-adik atau teman-teman diskusi dengan pemilik barang. Apakah SKUT sesuai dengan ini gitu loh. Terus apakah latas ini, apakah barang ini ternyata ada izin ini, apakah si konsen ini atau importer mempunyai izin ini sebelum kita declare ke bea cukai, proses clearance-nya gitu. Nah, sebaiknya untuk mengetahui itu dari awal, jangan ketika baru sudah sampai di tujuan baru kita action seperti itu akan jadi kendala banget buat konsennya atau pemilik barang terhambat pengirimannya gitu. Dan kita juga sebagai forwarding atau sebagai arsitektur pengiriman ya sudah melewati batas, bukan berarti menambah waktu pengiriman yang panjang jadi gitu. Itu aja sih. Terus pajak import ini mungkin PDR-nya nanti ada hitungan sendiri. Rumusnya sederhana sebenarnya. Menghitung pajak impor dengan mudah, saya bisa kasih tahu di sini ketika kita dapat invoice yang kita dapat dari awal itu ada namanya inquartem. Inquartem itu yang tadi saya bilang di awal, forwarding menanyakan kepada pemilik barang pengirimannya mau seperti apa gitu kan, bentuk barangnya gimana, jumlahnya berapa, terus pengirimannya seperti apa. Misalnya, oh saya hanya mengirim barang sampai pelabuhan muat aja, pelabuhan asal gitu kan. Sisanya tergantung kepada konsinyasi. Konsinyasi bertanggung jawab. Nah, itu makanya saya bilang di sini forwarding sebagai pelaku jasa harus bisa berkomunikasi ke segala lini arah dengan shipper, konsinyasi, dengan shipping line, dengan bea cukai, dengan segala macam. Informasi itu yang penting sekali didapatkan buat mereka mengatur pengiriman dengan baik dan lancar gitu loh. Nah, pajak impor itu dihitung dari invoice yang terbit dari si penjual, termnya seperti apa itu sebagai dasar. Kalau rumus bakunya di aturan Indonesia itu perhitungan pajak masuk itu CIF atau cost insurance rate dikali biaya masuknya berapa persen misalnya yang ada di NSW, terus PP-nya biaya masuk yang udah dihitung ditambah nilai barang baru dikali PPN 10%. Mungkin ntar saya kasih ininya kali ya, tapi di sini nggak ada ya. Ya kalau lebih seperti itulah gambarannya. Jadi pada dasarnya sih mudah kalau sudah memahami sedikit ya. Memahami. Jadi perhitungan pajak impor itu kalau di dalam sistem CESA mereka udah hitung otomatis. Udah terhitung otomatis, kita hanya masukkan biaya masuknya aja berapa persen. Gitu aja. Dan ada di sini ada latas yang tadi saya bilang. Nah, itu harus disiapkan sebelum proses clearance. Jadi gini,
sebelum pengangkutan. Jadi ketika kita mengetahui wah Squad-nya ternyata nih ada izin tertentu nih harus dibuat. Nah, kita bilang sama konsen ini atau info ke konsen ini, "Maaf Bu, Pak, ini harus ada izin disiapkan." Oh, misalnya konsen punya, oh ya udah berarti aman. Tapi kalau misalnya belum, sebaiknya kita jangan angkut itu barang dulu, kita jangan kirim dulu barangnya, kita hold dulu sampai izinnya jadi dulu gitu loh. Buat menghambat, buat menghindari ada biaya-biaya yang tinggi ketika di penumpukan atau di perjalanan gitu. Itu aja. Terus next slide Bu, boleh Bu? Mungkin dasarnya ada yang mau tanyakan nggak kira-kira di sini? Atau kita langsung ini aja, Iya, tugas mungkin FM kita lanjut 09. dulu ya, Pak. Mhm. Boleh. Nah, yang tadi saya udah panjang lebar cerita nih, tugas FM 09 itu seperti yang tadi saya bilang itu kan memastikan kelengkapan dokumen ekspor impor sebelum pengajuan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan ekspor barang, berkonsultasi dengan PPJK. Tadi saya bilang kalau misalnya konsignee atau shipper memiliki perusahaan PPJK sendiri atau mereka punya rekanan sendiri vendor, ya kita kerja dengan mereka gitu. Kita fokus dengan mereka tentang dokumentasinya, untuk ngurus PIB dan PB-nya, terus monitoring prosedur pabeanan secara aktif, pengurusan izin latas yang tadi saya bilang, kalau emang ada izin harus disiapkan izin latasnya, sebaiknya diberitahukan kepada pemilik barang, memastikan pembayaran biaya masuk dan pajak tepat waktu. Nah, kalau pajak biaya masuk itu kan sudah ya tadi saya bilang sudah hitungannya, tepat waktu dalam hal ini mungkin ketika barang itu sampai, pelaku bisnis frauding sudah menyiapkan draft pemilihan barangnya, konsen sudah setuju, bisa langsung dieksekusi untuk bayar. Gitu ya, tepat waktu. Nah, ini saya kasih studi kasus seperti ini nih. Kontainer terkena jalur merah, tadi saya bilang, saya tadi udah gambarkan ya, misalnya jalur merah, mengantisipasi pemeriksaan fisik dari Bea Cukai, perlu berkoordinasi dengan PPJK untuk menyiapkan dokumen lengkap, mendampingi pemeriksaan, dan merespon hasil inspeksi agar proses clearance segera diselesaikan. Tadi saya bilang, ketika ada pertanyaan dari Bea Cukai, ada perbedaan atau segala macam itu mungkin bisa dijelaskan tanpa harus pemilik barang untuk hadir di sana. Kalau sudah diwakili sama forwarding atau PPJK-nya gitu loh. Jadi itu yang kurang lebihnya gambarannya. Kalau saya pernah punya pengalaman ketika pemeriksaan fisik itu yang tadi saya bilang barangnya beda, jumlahnya nggak sesuai. Ya itu ketika di staffing di negara asal atau di negara pengirim tertukar itu barangnya. Nah itu udah benar-benar pengalaman yang sangat-sangat inilah, ya kalau saya bilang sih menyenangkan dan seru gitu, karena wah kok bisa begini gitu kan. Sampai akhirnya saya di BAP sama Bea Cukai, diinterogasi ini kenapa bisa begini gitu loh. Itu. Jadi dari awal kita harus bisa siapin dengan baik dan benar, jangan sampai ada kesalahan. Karena kalau sudah sampai di sini ketika kita proses clearance, ada perbedaan itu, ya itu jadi memakan waktu panjang dan otomatis akan menambah biaya buat konsignee kan untuk biaya penumpukannya, biaya yang harusnya bisa dalam waktu 2-3 hari barang itu keluar, ternyata bisa lebih dari seminggu atau 2 minggu gitu. Itu yang terjadi pengalaman saya secara ketika di forwarding, Mbak. Boleh ke next slide-nya. Nah, ini tadi kita udah banyak bicara impor ya. Pada dasarnya sama dengan ekspor nih. Prosedur pembayaran ekspor itu sama aja. Di awal kita siapin dokumennya, jangan misalnya invoice, packing list, shipping instruction, dan dokumen pendukung, ekspor lainnya sebelum proses kemudian dimulai, dan pembuatan PEB, dan NPE. Ini mungkin saya kasih di chat aja ininya Mbak, contoh PEB-nya dan PIB kali ya, biar jadi mungkin bisa dilihat contoh PEB-nya dan PIB. Itu proses untuk pembayaran ekspor. Nah, apa sih yang bedain gitu misalnya impor sama ekspor ini, dan bagaimana treatmentnya untuk si pelaku bisnis frauding ini. Jadi kalau kita bicara impor tadi udah saya jelaskan panjang lebar di awal. Nah, kalau ekspor tugas frauding yang utama itu satu, sama seperti di import mengatur pengangkutan mencari informasi detail barangnya yang mau diekspor seperti apa,
jumlahnya bagaimana, berapa banyak. Nah, tapi di ekspor ini kita di awal sudah disiapkan untuk mengetahui izin apa yang diperlukan. Karena kenapa? Pernah punya pengalaman saya pribadi nih, bukan pengalaman saya ya, banyak sih ya teman-teman banyak ketika mau ekspor barang, mereka nggak setting dari awal, ternyata sampai negara tujuan baru itu dikembalikan lagi ke negara asal. Karena kenapa? Karena ada aturan yang belum dipenuhi gitu loh. Seperti contoh misalnya begini, kita mau ekspor furnitur ke luar negeri nih misalnya, mau ke Jerman misalnya. Nah itu ekspor forwarding harus bisa mengetahui di awal dan informasikan kepada penjual atau pengirim. Pastikan di negara tujuan itu nggak ada aturan yang mengatur tentang barang ini gitu loh. Sebagai contoh misalnya dia mau ekspor furnitur ke sana, ternyata di sana ada aturan tertentu yang melarang barang masuk ke negara itu furnitur dalam bentuk apa gitu. Atau jumlahnya berapa atau gimana itu yang saya kasih contoh gambaran. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika sampai sana barang itu ditolak, balik lagi ke Indonesia itu kan sangat sangat waduh, bikin ya dokol sih ya, gimana gitu kan. Nah, itu pengalaman. Jadi sebaiknya disiapkan dengan matang di awal aturan yang berlaku di negara tujuan bagaimana. Di Indonesia ya jelas ada aturan lapasnya atau enggaknya, ada di NSW bisa dilihat high spotnya berapa. Nah itu dia, baru kita buat prosesnya biar bisa berjalan dengan baik. Nah, pemesanan fisik juga sama, itu responnya dari bea cukai itu ketika bea cukai melihat, oh ini ternyata barangnya diragukan nih, ada aneh. Nah, mereka bisa berhak untuk menentukan diperiksa dulu fisik barangnya sebelum dimasukkan dalam kapal. Gitu. Terus pemuatan dan keberangkatan sama seperti ketika tadi impor, stuffing kontainer, pemuatan ke kapal, penelitian bill of lading, COO, dan itu sama semua. Semua hanya dibalik mau apa metodenya aja, dibalik ininya aja. Kalau import apa yang dilakukan tadi ke negara asal, ke negara asal barang, kalau ekspor di Indonesia di prosesnya. Itu aja. Next Mbak, boleh ke prosedur berikutnya. Ini saya kasih contoh di itu, contoh PB dan PIB ya. Nanti bisa dilihat-lihat dulu aja mungkin contohnya seperti itu. Cara pengisahnya tadi sudah saya gambarkan secara ini ya. Nah, tadi import juga udah mungkin ya udah saya jelaskan juga. Nah, tinggal praktek pengisiannya nih Mbak. Ini boleh dilihat yang saya kasih di chat ini dokumennya. Itu ada dokumen PIB dan dokumen PEB. Mungkin dari form ini teman-teman udah pernah dapat atau belum, saya juga belum tahu. Mungkin harus sudah ya kali ya, kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum saya gambarkan sedikit aja. Di sini ada pemilihan impor barang. Itu ada kantor pabean. Kantor pabean itu kantor pabean yang bukan yang di mana barang itu akan masuk ke dalam Indonesia. Misalnya dari negara China masuk ke Indonesia itu misalnya di Semarang atau di Surabaya atau di Batam atau di Jakarta. Nah, kebetulan di Jakarta. Nah, masing-masing kantor bea cukai ini akan berbeda. Kalau misalnya masuknya ke kapal itu sendiri di Semarang atau barang itu turun di Semarang, emang di Semarang, ini harus di KPU Semarang gitu loh. Terus yang kedua, jenis PIB-nya itu yang umum sih biasanya biasa. Kalau berkala itu jarang. Kalau berkala itu biasanya digunakan untuk barang-barang ini ya, barang-barang apa namanya, yang jarang sekali ya, berkala itu jarang sekali banget. Barang-barang yang mau diproduksi atau diekspor kembali, atau dia mungkin hanya sementara gitu kan. Nah, terus di simponnya itu ada yang kedua tuh, yang di simponnya untuk dipakai sama sementara atau paling segera, bisa dipilih. Yang umum ini saya bikin yang biasa daripada biasa. Itu cara pengeksnya ada di CESA ya. Nah, ini data pengirim yang tadi saya sudah sebutkan di sebelumnya. Data pengirimnya adanya di mana? Di dalam invoice dan packing list. Ada di BL. Nah, ini semua sama semua ini. Antara BL, pengirimnya siapa, invoice-nya siapa, pengirimnya, pengen siapa. Tapi kebanyakan juga sekarang banyak nih. BL itu kan pengirimnya siapa, penjualnya siapa kan gitu ya. Di sini ada kolom juga penjual.
Dulu belum ada format seperti ini. Artinya hanya pengirim aja, penjualnya tidak ada. Sekarang udah dikasih sama BCO, difasilitasi karena banyak dari negara asal ketika dia mengirim barang itu pengirimnya PTA, tapi ternyata invoice-nya PTB gitu kan. Karena dia hanya mengirimkan saja bukan menjual. Nah, ini dikasih fasilitas seperti ini dalam form permintaan import barang. Nah, itu bagaimana dalam dokumentasinya? Misalnya, nah tetap invoice yang diberikan itu invoice yang dari PT penjual. BL itu hanya sebagai pengangkut, dokumen pengangkutan mengatakan kalau yang ini barang itu dikirim dari si A nih, tapi yang ngejual tuh B. Yang komunikasi dengan pembeli siapa? Pembeli dengan B. Artinya pembeli di Indonesia itu berkomunikasi dengan penjual B, tidak mengetahui pengirimnya siapa, gitu loh. Nah itu nanti ke next proses clearance yang lebih ini kali ya. Jadi biar tahu. Nah di sini ada kolom importir, itu ada di invoice packing list. Nah kalau dalam importir ini di biar itu kita bilang consignee ya. Itu consignee yang saya bilang di awal tadi nggak boleh salah. Karena kenapa? Dulu mungkin banyak, bukan dulu, memang dulu banyak itu yang akhirnya terjadi penyelundupan karena yang tadi saya bilang terjadi penyalahgunaan lah antara pemilik barang dengan penerima barang, itu nggak sesuai gitu loh. Nah, di sini juga dikasih keterangan pemilik barang. Untuk membayangkan contohnya gini, misalnya ya tadi saya bilang si importir A dia punya izin, tapi yang beli barang dari negara asal itu importir B. Nah, ini bisa disebutkan di sini nanti importir A-nya sebagai importir atau yang pemilik izin. Nah, pemilik barangnya yang membeli barang di sana. Seperti itu. Nanti dokumentasinya seperti investasi Indonesia itu harus sesuai, tidak boleh ada perbedaan gitu loh. Nah, ini PPJK-nya, kebetulan PPJK punya perusahaan saya, ini jumlah kontainer. Nah, kita dari kolom pemilik barang PPJK kita ke ini dulu, dokumentasi sebelah kanan ini. Di sini ada cara pengangkutannya dengan laut. Kalau misalnya pakai udara, dengan udara. Di sini kodenya 4. Nah, kalau misalnya udara, di sini juga kartu pabriknya akan berubah. Bukan KPU pelabuhan ya, mungkin ke bandara atau apa gitu kan. Di sini nama kapalnya, pelabuhan muatnya, pelabuhan transit, pelabuhan tujuan, semuanya bisa diinput di sini. Dasarnya tadi yang saya bilang bill of lading, invoice tracking list. Di sini ada invoice, nomor invoice-nya, transaksinya, house bill of lading. Nah, ini ada BC11. BC1 ini mungkin informasi manifest. Jadi informasi manifest ini itu forwarding, saya belum bicara manifest ya, karena di slide saya ini, di materi saya ini nggak saya sebutkan manifest ya. Forwarding yang memiliki izin pengangkutan, kan Bea Cukai memberikan izin ada 2 tuh, forwarding yang tanpa izin pengangkutan atau dia hanya forwarding sebagai jasa aja. Itu dia punya dia punya modul, punya sistem namanya manifest. Manifest ini yang kalau di kolom PBB ini disebutnya BC1 ya. Nah, itu tugasnya forwarding apa yang memiliki izin itu? 1, mereka harus memberikan laporan kepada Bea Cukai. Jadi selain pelayaran atau pemilik kapal memberikan rencana kedatangan serangan pangkat kepada Bea Cukai, si forwarding juga harus memberikan namanya BC1 informasi manifest yang dia punya. Dokumen kan forwarding itu banyak BL-nya, ada beberapa BL misalnya, nah mereka harus berikan informasi itu pada Bea Cukai. Buat apa? Buat mensinkronisasi antara pemilik barang dan pengangkut. Jangan sampai terjadi ada yang tadi saya bilang mungkin penyelundupan atau penyalahgunaan gitu loh. Jadi itu bisa tuh ntar mungkin saya kasih dengan ini sendiri kali ya. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya boleh nanti. Ya, oke, sekarang ke nilai tempat penimbunan. Nah, ini atau nih ada fasilitas di bawah itu ada fasilitas. Nah, ini untuk kolom fasilitas itu biasanya penulisannya misalnya kalau itu importnya menggunakan COO atau menggunakan dari pemerintah kita ada fasilitas surat keterangan bebas pajak. Nah, ini bisa masukkan dalam di kolom ini. Itu ada kode 54, itu kode fasilitasnya. Jadi kalau nanti ada atau teman-teman belajar tentang custom clearance,
itu kalau misalnya kode 54 itu tentang COO atau Form E, kalau kodenya 55 itu untuk apa, kalau 52 itu untuk SKB, untuk pajak bebas PPh. Nah ini ada di sini semua di apa namanya di modul bea cukai ini di modul PIB. Itu ada nomor dan tanggal, terus di sana ada tempat penimbunan. Nah, ini tentunya sesuai dengan informasi yang dari pelayaran, yang dari pengangkut akan memberikan informasi kepada forwarding, kepada konsignee kalau kontainer atau barangnya atau kapal itu kan sedar di pelabuhan A, gudangnya di gudang B misalnya. Ini harus harus ditulis juga. Kalau dulu teman-teman atau adik-adik ini salah sedikit ini fatal buat kita dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Karena apa? Mereka udah saya bilang, besok udah mulai fleksibel untuk hal-hal begini, artinya kesana-sana itu mereka nggak ini banget. Kalau dulu tuh, pengalaman saya tuh pribadi pusing saya ketika ini salah gudang itu udah salahnya minta ampun, udah susahnya minta ampun. Nah sekarang itu udah masukan yang baik dari pelaku usaha sama stakeholder dari Bea Cukai tuh, alhamdulillah mereka udah bisa mengakomodir seperti ini gitu loh. Oke, ke valuta, mata uang biasa ada di invoice, packing list, menggunakan valutanya apa, misalnya dengan China Yuan atau dengan USD atau dengan apa nih bisa di sini. Terus NDPBM ini nilai dasar pertukaran mata uang ya. Jadi misalnya satu US dulu berapa dolar, satu US berapa rupiah, sorry. Terus nilai chiefnya. Nah ini quantum chief ini kaitannya ke yang tadi saya di awal bilang ketika pembeli atau penjual itu ada diskusi, ada apa perjanjian, saya mau harga barangnya misalnya FOB atau S-Work. Nah, ini wajib ditulis di sini, misalnya FOB. Ini kebetulan contohnya chief, jadinya tulisnya chief gitu loh. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih. Seperti biasa nomor kontainer, asuransi dan freight ada di sini. Terus jumlah jenis kemasan, ada saya bilang berat kotor, berat bersih. Nah ini ada pos tarif. Ada pos tarif di kolom 32. Pos tarif boleh saya cerita sedikit, itu dulu kita punya 12 digit. Sekarang udah berkurang jadi 10. Karena kenapa? Ya Indonesia harus mengikuti perkembangan dunia ya tentang kebijakan mengenai pasar bebas waktu dulu tuh. Jadi udah mulai berkurang dari yang tadi 12 digit sekarang jadi cuma 10 digit. Karena kalau di dunia tuh hanya digunakan 6 digit aja. Jadi 6 digit yang pertama itu udah mengindikasikan kalau barang itu udah sesuai angkanya apa sama highest quote masing-masing negara. Cuma kita kenapa ada tambah 10 digit atau 12 digit itu karena buat membatasi barang-barang yang istilahnya kan kita masih negara berkembang ya. HSL itu buat mengindikasikan kalau emang ini barang ini masih belum boleh diimpor banyak nih, artinya nggak boleh banyak-banyak atau ada pemilahan misalnya kategorinya dia A atau B gitu, jadi ditambahkan di belakangnya gitu loh. Itu sedikit-sedikit saya kasih informasi tentang HS code, kenapa bisa jadi seperti itu. Atau mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira nih dari PIB ini atau tadi ada PEB gitu kan, biar mungkin bisa bisa menambah pemahaman atau pengetahuan tentang pabean. Boleh teman-teman silakan yang ada mau yang ingin ditanyakan. Soalnya kebetulan proyeknya anak-anak ini juga belajar ngisi dokumen ini, Pak. Jadi Oh mungkin iya, teman-teman ada yang mau ditanyakan nih terkait ini. Silakan iya, boleh raise hand dulu. karena gini, senang sekali kalau misalnya bisa mengerti tentang ini. Gak cuma di forwarding, nanti mungkin ada kayak teman-teman bisa bisa berkarya di perusahaan freight forwarding ya. Jadi banyak peluang sebenarnya kalau kalau teman-teman tadi bisa mengerti tentang proses kepabeanan, mengetahui dokumen ekspor impor, apalagi nanti kalau sudah bicara tentang supply chain, tentang purchasing, wah itu senang sekali itu karena saya juga awalnya dulu berkarya itu dari forwarding ini jenuh juga gitu loh Mbak. Artinya gini, kok saya selalu karena kita ini mediator, kita ini tengah-tengah antara pemilik barang dengan regulator itu kan dilema sekali gitu kan. Di sisi lain si pemilik barang maunya buru-buru, dia maunya nggak ada masalah, tapi kita menghadapi aturan yang ada di Indonesia atau yang di luar negeri itu, wah itu sangat-sangat
ini banget ya, tapi itulah seninya saya bilang tadi, serunya itu untuk apa namanya, memahami tentang ini gitu loh. Iya betul sekali, Pak, dan kebetulan kan banyak oh ini ada yang ingin bertanya, Pak. Oh Silakan iya, Christian, mungkin bisa on cam dulu Christian, silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, belum bisa on cam karena masih di ruang kerjaan. Boleh ya Bu ya? Oke, nggak apa-apa, silakan. Iya. Ini mungkin tidak berkaitan dengan PIB Pak. oke. Saya penasaran aja sih, Hmm, sempat baca berita bahwa Bea Cukai Indonesia ini udah mengimplementasikan AI ya Pak. Misalnya Thread AI gitu, mhm. lalu Smart X-ray. Nah, di Batam sendiri itu udah terimplementasi belum Pak? Kalau smart X-ray itu sebenarnya ini ya, dia hanya buat memudahkan proses aja sih sebenarnya. Artinya gini, sebenarnya itu dari dulu udah ada. Artinya, eee, kita kan punya fasilitas namanya kalau pemesan fisik barang, pemesan fisik barang tuh kan kendalanya tuh banyak tuh importir atau pelaku usaha atau stakeholder bea cukai tuh ngeluh gitu, "Kenapa lama sekali sih?" Gitu kan. "Kenapa nggak dipermudah aja?" Gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang lain tuh, proses clearance itu cuma sejam, 2 jam udah langsung keluar, kalau kita kan bisa berhari gitu kan. Ini yang lagi di mau sama pelaku usaha kepada pemerintah kita terutama bea cukai, dan bea cukai sebenarnya di Jakarta udah ada gitu loh. Kita namanya adanya, apa sih nama X-ray. Jadi gini, tanpa harus diperiksa di buka konten tuh, barang itu bisa dilihat, "Oh isinya cuma ini, oh isinya ini." Beratnya beratnya ya Heeh, Pak? betul. Jadi seperti itu. Ya itu memang seharusnya udah digunakan, cuma ya kembali karena kita kan negaranya masih ya kita masih butuh banyak perbaikan lah ya. Karena karena itu mungkin salah satunya yang bikin sama mungkin biayanya kan besar sekali tuh kalau misalnya tapi saya pernah studi studi gini ya Mas, Mas, eee, ketika di negara maju, kenapa mereka berani untuk memberikan fasilitas itu ya gini loh, tanpa berpikir mereka bisa langsung keluar dalam waktu cuma 1 jam atau 2 jam, kalau bicara ini ya. Karena kenapa? Mereka tuh sangat ketat dengan aturan. Jujur aja lain dengan kita, gitu kan. Kita tuh aturan masih bisa paham lah ya, kan gitu. Kita ini ya agak menteng dikit nih masalah ini nih. Karena jujur saya ngalamin sendiri ketika proses clearance di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di mana, itu ya kita nggak bicara nggak semuanya. Ada beberapa, karena ya saking banyaknya aturan regulasi yang ada di Indonesia, itu kalau kita nggak jeli membacanya atau kita nggak mau mendalami aturan tersebut, ya kita akan kebingungan sendiri gitu loh. Nah makanya saya Mhm. bilang tadi, kalau misalnya pemerintah mau untuk bisa, tapi ya saya nggak yakin juga karena apa, kita kan juga masih negara berkembang, nggak mungkin kita membuka semua pintu gerbang import itu akan sangat sulit dan akan sangat gimana ya, ya kecuali kalau kita udah negara maju, kita udah negara yang istilahnya komitmen dengan aturan yang benar-benar transparansi, nah itu. Jadi smart smart AI digunakan itu Belum ya maksimal gitu? bukan bukan belum maksimal, sebenarnya Belum bisa terimplementasi secara nasional dan merata, betul, ya kan saya bilang tuh karena nggak masalah maksimal. betul, Oke, karena gimana lanjut ya, Pak, sorry. sangat sangat krusial sekali kalau saya bilang begitu ya. Ah, ah, anggaplah memang pada saat ini Indonesia belum bisa semaksimal itu ya kan Pak? Betul Misalnya di masa depan, Thread AI dan Smart X-ray ini nanti ke depannya jadi masif, malah jadi syarat utama misalnya kan. Artinya kan celah sekecil betul apapun, betul misalnya isi barang, dokumen, atau salah HS code, itu kan langsung ketahuan tuh Pak, betul misalnya betul kan. betul. Nah, Nah makanya gimana gimana? kok Makanya lanjut nih Pak, lanjut. maksudnya uh, kita anggaplah ini udah masif, udah terimplementasi sempurna. Mhm, Artinya kan kita sebagai forwarder, misalnya kalau ketemu dengan vendor yang memakai skema FCL mhm, yang full container load, artinya oke kan ya, menyewa satu kontainer penuh itu kan Pak. mhm,
Nah, biasanya kan kita sebagai forwarder memiliki keterbatasan kontrol tuh. Kita nggak bisa cek dalamnya ya kan? Karena biasanya kan udah disegel rapi tuh, Pak. Benar nggak seperti itu, Pak? Di negara asal Kita misalnya. terima utuh gitu, terima utuh Betul, kontainer penuh. betul, Nah, kan itu rawan kan, Pak? betul. Nah, anggaplah yang tadi Smart X-ray atau Threat AI itu udah masif, sehingga celah sekecil itu pun bisa terdeteksi tadi. Nah, sebagai FF, sebagai forwarder, kira-kira gimana biar kita nggak kecolongan gitu, Pak? Ada Kalau nggak misalnya kita melakukan screening gitu, karena itu atau gini, kan kita kalau itu bicara dengan tools ya, bicara dengan tools itu kemungkinan butuh 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 investasi yang sangat besar sekali gitu. benar? Artinya heeh, sedangkan kalau bicara dari pelaku usaha aja ketika ada biaya tambah sedikit aja mereka akan ngeluh gitu kan. Terus Iya, bagaimana dengan harga jual kita gitu misalnya nih Mas. Jadi jadi ya makanya di sisi lain pemerintah pun akan begitu, pemerintah juga sekarang lagi mendorong gimana caranya biar mereka bisa bisa semuanya terakomodir dengan baik lah. Dengan terutama di Jakarta ya, di Jakarta udah ada namanya X-ray, artinya nggak ada istilahnya nama itu bea cukai tuh menahan lagi tuh barang untuk ketika ada pengusaha fisik dia tahan nggak bisa keluar gitu, enggak. Karena mereka udah cepat. Karena juga dari pelaku usaha meminta nggak ada extra cost lagi gitu kan, tidak ada biaya tambahan lagi, tidak ada karena jujur aja biaya logistik itu termasuk yang paling tinggi kita di Indonesia ini gitu loh, dibanding yang lain iya, dibanding yang benar. lain. Karena itu Kalau nggak salah 14% dari PDB kita, betul, benar nggak, Pak? betul. Nah itu Tertinggi itu. gimana pemerintah untuk bisa mengakomodir itu, nah itu yang saya bilang mungkin mungkin nantilah, mungkin kita nggak tahu berapa depan atau gimana. Nah mungkin forwarding, nah sama dari si forwarding juga, artinya kan dengan operational cost forwarding itu mereka juga harus bisa mengalkulasikan untuk harga jual kan istilahnya kan. Taruhlah dari forwarding itu dia bisa bisa menyediakan itu tanpa dari pemerintah menyediakan, tapi itu saya rasa nggak mungkin lah karena terlalu terlalu ini banget lah, saya bilang terlalu apa sih ya, ya kita tapi nggak tahu ke depan akan seperti itu ya. Iya, Kemungkinan sih benar. akan terjadi seperti itu. Ya bersyukur sekali kalau Mas bisa seperti itu gitu loh. Dengan ya berharap aja lah Mas, Artinya mudah-mudahan lebih sih. instan ya kan, Pak? Heeh. Betul, betul. Tapi sebenarnya yang lebih gampang lagi ada sebenarnya kalau pemerintah mau ya. Kan sekarang udah dimulai diterapkan nih. Artinya sekarang semua mengacu pada NPWP ya. Itu dulu udah 10 tahun yang lalu tuh di Jepang tuh mereka begitu. Artinya si pelaku usaha dengan di-detect nomor NPWP itu ketahuan. Jadi kalau pelaku satu berbuat nakal atau berbuat curang atau membuat kesalahan, itu udah nggak ada ampun lagi. Nah, sekarang kan kita masih belum bisa nih, tapi kita pelan-pelan lah mencoba dengan satu dulu kita ada namanya API, ada nomor-nomor APP sekarang udah cukup dengan NIB, NPWP udah cukup gitu kan. Nah, ini saya berharap dari pemerintah untuk coba berani dengan tegas ketika ada pelaku usaha berbuat salah, tentu benar-benar diblok atau gimana kan gitu. Sekarang udah mulai pelan-pelan ketika ada, tapi ini masih bicara perpajakan ya. Ketika ada pelaku usaha atau importir ternyata dia belum lapor SPT, mereka nggak bisa import gitu, ketahuan di PB-nya diblokir, kenapa? Wah, ada belum lapor pajak. Nah, itu udah mulai pelan-pelan, Indonesia udah mulai nih, bea cukai udah mulai untuk sinergikan hal itu gitu loh. Artinya biar pelaku usaha juga sadar diri dan bea cukai juga mudah mengawasinya gitu dan tidak ada kendala-kendala atau yang gimana lah gitu. Nah, saya sih sebenarnya tuh udah 10 tahun yang lalu tuh udah kita udah usulkan, udah gimana sih biar cepat barang itu keluar, gimana mengindikasikan pelaku bisnis atau pelaku importir ini atau usaha ini biar bisa, ya sekarang udah pelan-pelan dicoba dengan NPP tersebut. Jadi ketika ada permasalahan pajak, si pelaku usaha, pemilik NPP itu kemungkinan akan tidak bisa ekspor atau impor dulu gitu loh. Jadi seperti itu sih, mudah-mudahan aja bisa lebih baik lagi ke Mm-mm. depannya. Oke, ada Baik, lagi yang terima ditanyakan mungkin kasih, atau Pak. Mas masih mau lagi ya? Itu aja, Pak. Sama-sama Mas, oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau lanjut ke PIB lagi nih? Mungkin kita lanjut dulu ya, Pak, ya? Oke, Heeh. saya rasa PB udah ini ya, Mbak, ya. Ada slide lagi yang berikutnya apa tuh, Mbak, kira-kira tuh? Yang tadi kan model business frauding, destination custom clearance, studi kasus, patent import. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan biaya freight ya, atau pemilihan moda nih? Iya, yang ini, Pak. Kalau di slide yang ini, pemilihan moda Pemilihan dan moda. rute. Oke. Nah, tadi saya udah panjang lebar bicara tentang prosesnya, pemilihan moda dan rute ini
yang tadi saya bilang, karena kita waktu forwarding ini sifatnya jasa, memberikan pelayanan terbaik kepada klien atau customer, itu pasti customer atau klien akan meminta proses yang lebih cepat. Karena kan dia nggak mau, apalagi terutama untuk barang-barang yang sensitif ya, misalkan barang-barang itu harus menggunakan udara, nggak bisa pakai laut atau bagaimana, itu tugas forwarding untuk membantu memberikan syarat atau masukan kepada klien atau customer. Saya pernah punya pengalaman menarik waktu masalah moda dan rute ini. Waktu saya pernah kerja di perusahaan tambang, itu ada proses pengangkutan alat berat dari Cekoslovakia ke Indonesia. Itu gua punya Antam kalau nggak salah dulu. Jadi karena udah deadline atau timeline, itu saya hitungin tuh, wah ini kalau pakai laut ini nggak akan mungkin ke Uber gitu loh, karena dari Ceko ke sini kan, Eropa ke sini tuh bisa 1 bulan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita pakai apa, mau kita pakai udara, itu bisa bayangkan gimana caranya alat berat itu pakai udara. Tapi itu alhamdulillah saya mengalami itu, jadi saya tahu gitu kan. Nah itu fungsi forwarding untuk bisa membantu memberikan edukasi kepada klien gitu. Karena kalau bicara delivery time, klien atau customer dia nggak akan mikir untuk biaya, karena yang penting proyeknya berjalan dengan cepat dan berhasil gitu. Karena nilai-nilai yang ongkos kirim yang ditanggung sama si customer atau importer ini mungkin sedikit gitu loh, dibanding dia kehilangan kehilangan dia punya proses produksinya gitu loh. Itu satu contohnya. Jadi ada air freight atau sea freight. Bisa nggak heavy equipment pakai air freight? Bisa. Jadi nggak usah khawatir, karena sekarang udah banyak juga fasilitas penunjang untuk dari airline sendiri memberikan angkutannya dengan jumbo aircraft gitu kan. Jadi istilahnya bisa gitu. Untuk sifat sendiri ya udah pasti bisa ya, multimodal. Oke, apalagi nih untuk di sini sifat ada 2, modanya ada VFC dan Asia, tadi sudah sempat ditanyakan. Transit time panjang. Nah, rute itu mungkin teman-teman tadi pernah dengar kalau pelayaran pernah memberikan informasi gini, saya ada rute dari Shanghai ke Jakarta, misalnya, atau Jakarta ke Shanghai, tapi transit time-nya cuma 5 hari nih. Ada yang ngasih sama, tapi 7 hari. Nah, itu kemungkinan yang pertama, kalau 5 hari dia direct vessel, artinya tanpa transit, entah transit di Singapura atau transit di Malaysia atau di mana, itu namanya direct vessel. Kalau dia lebih dari estimasi, ada rutenya ini, ada juga kadang-kadang si pembeli barang atau penjual maunya muter dulu, nggak apa-apa, muternya sambil nyiapin dokumen, ada yang begitu. Ada customer tuh kayak minta, "Pak, saya nyari delivery time-nya agak lama dikit, Pak, saya belum siapin dokumen importnya, Pak, karena saya butuh izin segala macam ini." Nah, itu banyak yang meminta. Jadi mereka butuh waktu, jadi yang penting barang itu berangkat dulu dari negara asal, untuk dikirim, sambil dia menyiapkan dokumen-dokumentasinya, izin yang belum disiapkan, nah itu bisa banyak modelnya. Jadi itu pemilihan model rute yang dimaksud, yang saya buat di materi ini. Ya seperti itu, Bu. Next slide mungkin. Nah, ini perhitungan biaya freight forwarding. Jadi komponen biaya freight itu ada yang dibilang istilah freight cost, biaya angkut utama, atau itu kayak ocean sea freight ya, atau air freight, ocean freight cost, THC. Mungkin udah pada tahu apa sih THC, teman-teman cas, itu udah standar yang ada di aturan yang ada di Indonesia. Biaya bongkar muat di pelabuhan. Documentation fee, itu biasanya biaya pengurusan dokumen, pembuatan dokumen. Jadi perusahaan jasa forwarding ini, pelaku bisnis forwarding ini bisa menagih atau memberikan charge kepada customer dalam bentuk documentation fee. Customer fee tadi yang saya bilang prosesnya, ketika pengurusan dokumen pabean, pembuatan PIB, PEB, handling ketika jalur merah, terus dia atau segala macam, itu kita bilang custom clearance fee. Tracking fee dari pengangkutan barang di sana di negara asal sampai delivery dari sini ke konsaini, itu ada biaya tracking angkutan.
Nah, semua komponen biaya ini yang tadi saya bilang itu untuk dinas itu masih terlalu besar sekali sebenarnya. Karena ya tadi prosesnya itu sama persaingan lah kalau saya bilang ya, persaingan. Tapi nggak nutup kemungkinan ketika nanti ke depan biaya ini bisa jadi lebih mengecil gitu loh. Karena ya semua berharap seperti itu, mungkin ya pelaku bisnis akan berharap seperti itu. Dari komponen biaya ini yang paling krusial itu di storage sama warehousing. Karena kenapa? Ini yang seharusnya bisa digarisbawahi kepada kita pelaku forwarding untuk menjaga ini. Jangan sampai ini storage atau warehousing itu semakin lama barang itu ada di pelabuhan, semakin besar biaya storage atau warehousing itu yang akan jadi kendala ke customer atau klien akan menambah biaya yang sangat tinggi gitu loh. Nah, untuk biaya tambahan ada praktiknya ada demorit atau denda keterlambatan pengembalian kontainer di pelabuhan, detention atau denda keterlambatan pengembalian kontainer di pelabuhan. Jadi gini, untuk demorit itu dulu terpisah istilahnya. Sekarang sebenarnya masih terpisah, cuma sekarang pelayaran atau pelaku operator pengangkut mereka biasanya mengcombine, menggabungkan antara demorit dan detention. Apa sih demorit itu? Apa sih detention gitu kan? Kalau dalam proses import itu demorit itu artinya barang itu kontainer itu ya sampai di pelabuhan, sampai barang itu keluar dari pelabuhan itu namanya demorit. Misalnya dikasih waktu free time kita bisa free time ya 5 hari misalnya nih. Kapal tiba tanggal 1, kontainer turun tanggal 1. Dikasih waktu sama pelayan itu 5 hari free-nya. Kalau lewat dari 5 hari, itu pelayan akan ngencas. Itu yang dibilang biaya demorit. Nah, detention sebenarnya ketika kontainer udah keluar dari pelabuhan, itu balik ke depo kan. Ketika barang udah dikeluarkan isinya, balik ke depo itu namanya detention. Tapi sekarang shipping line untuk pelayan tuh lebih senang udah menggabungkan aja antara detention 14 hari gitu kan. Jadi sampai kontainer itu balik ke pelabuhan, sampai kembali ke depo, 14 hari udah itu free-nya gitu loh. Lebih disimpelkan, lebih dimudahkan lah istilahnya gitu. Yaitu dia mengenai biaya demorit sama detention. Untuk surcharge itu komponen biaya yang diterbitkan oleh pelayaran atau forwarding, itu variabel tergantung dari kebijakan masing-masing manajemen lah ya, dari negara asal. Misalnya ada surcharge BAF ini Bunker Adjustment Factor gitu kan, misalnya ada biaya-biaya faktor karena buat pengamanan, buat CAF, keselamatan gitu kan, dan lain-lainnya itu. Nah, diharapkan dengan mengetahui biaya freight forwarding ini, para teman-teman atau adik mahasiswa ini bisa mengetahui dan bisa menyiapkan potensi lengkap yang dibutuhkan. Misalnya ada permintaan dari customer atau klien, saya mau angkut barang, saya mau ngirim barang. Nah, teman-teman tadi bisa tahu nih ada biaya-biayanya seperti ini gitu loh. Jadi kurang lebih secara itulah garis besarnya biar lebih memahami gitu. Sekarang ke next slide, Mbak, boleh. Nah,